Halo, selamat malam para pendengar podcast cerita malam. Cerita kali ini aku akan menyambung cerita kemarin ya, yang malam suro. Terima kasih bagi para pendengar yang sudah mendengarkan. Jadi setelah kejadian kemarin waktu di cerita pertama itu kan aku bercerita kalau nampak sosok asap yang menyerupai, ya bisa dibilang hantu seperti itu ya. Nah, di malam yang sama kejadiannya pun masih berulang. Jadi ketika itu sekitar jam setengah 12, setengah 1 malam, karena aku memang diburu tugas, jadi aku memutus untuk begadang untuk ngerjain tugas. Nah, kejadian aneh berikutnya itu sekitar jam setengah 2 pagi. Secara nggak sengaja aku mendengar suara gamelan Jawa, tahu ya, gending-gending Jawa gitu. Yes, di arah kamar mandi rumahku. Jam setengah 2 itu suaranya terdengar lirih. Jadi jarak kamar ke kamarku ke kamar mandi itu kan ya deket sih, cuman kan dipisahkan oleh sekat pintu, jadi harus lewat ruang utama, habis itu masuk dapur baru ke kamar mandi. Waktu itu karena aku penasaran, aku samperin ke kamar mandi, karena memang kamar mandiku itu ya namanya juga rumah di kampung, jadi jarak antara rumah ke rumah itu jadi cuman dipisahkan oleh satu dinding. Jadi aku kira waktu itu ada ya mungkin tetangga lagi dengerin radio kayak gitu kan ya. Tapi anehnya itu kalian bisa bedain lah suara radio, frekuensi radio, dan suara orang main musik gending Jawa itu beda. Jadi suaranya itu benar-benar pure, jelas itu suara gong, suara apalagi ya, kecapi kayak gitu, itu kedengar jelas. Bukan suara frekuensi radio. Ketika aku samperin ke kamar mandi, ya aku sih positive thinking aja ya, mungkin ya yang iseng kayak gitu ya. Aku balik ke kamar. Nah, ketika aku melewati ruang utama, itu kedengeran ada orang ketok pintu di depan rumah. Jadinya masih sama, setengah 2, jam 2 pagi kayak gitu. Nah, karena penasaran juga, karena suaranya mengganggu ya teman-teman. Suaranya ketokannya itu pelan tapi berkelanjutan, continue terus-terusan gitu loh. Jadi waktu aku samperin ke arah pintunya, jadi samping pintuku itu ada jendela kaca gitu ya, yang ditutup gorden. Nah, aku coba lihat dari gorden,
Jadi aku nggak sampai buka pintu ya waktu itu, cuman buka gorden. Dan yang aku lihat di depan pintu itu tidak ada siapa-siapa, tapi di depan teras itu kan ada sumur 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 ya, sumur tua kayak gitu loh. Nah, di atas sumur itu aku melihat ada kuntilanak lagi kayak main ayunan gitu loh. Jadi kakinya berayun-ayun, cuman dari bagian dada ke atas itu aku nggak bisa lihat dengan jelas. Cuman kalau bagian dada ke bawah itu terlihat jelas orang pakai baju putih, rambutnya panjang. Karena takut, dan di sisi lain aku nggak berani teriak karena kondisinya pagi hari, jamnya orang tidur. Takutku aku halu atau gimana, jadi aku nggak cerita sama siapa-siapa. Gorden saya tutup kembali, langsung aku balik ke kamar. Udah nggak bisa fokus sama tugas. Aku cuma berdoa semoga malam ini udahan lah, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Ya aku langsung tidur, berharap segera pagi. Gitu sih cerita yang pengalaman waktu kejadian pas malam 1 Suro. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.